Terima kasih, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ada kesempatan bagi saya untuk bisa kembali hadir di hadapan para Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan salam hormat dulu kepada Pak Naufal, Pak Sumarjono. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Hilbram Dunar diberikan kesempatan untuk bisa berbagi di hari ini, membedah mengenai buku The Profile of Human Capital. Sebuah buku yang saya sempat baca beberapa hari terakhir ini, sangat fokus, sangat intens, karena menarik isinya, karena bisa menjadi pengalaman yang baru buat kita, sekaligus bisa meningkatkan diri kita untuk bisa mendapatkan banyak keberhasilan dimanapun kita berada. Bukan hanya praktisi dari human capital atau praktisi HR yang perlu, tapi saya rasa setiap profesional, bahkan setiap karyawan perlu mempelajari buku ini untuk bisa meningkatkan dirinya dan mengetahui apa sebenarnya yang sekarang ini dibutuhkan oleh dunia kerja untuk mendapatkan keberhasilan-keberhasilan yang lain. Saya juga ingin menyapa untuk Bapak dan Ibu yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah hadir di Learning Center di Bogor ini, juga yang menyaksikan secara daring melalui Zoom meeting ataupun melalui YouTube di BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, mudah-mudahan pertanyaan saya mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu, dan kalau ada yang mau bertanya silahkan, jangan lupa tadi sudah dikasih tahu Mbak Mita ya. Kita akan segera mulai. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memanggil para narasumber, orang-orang hebat yang akan berbagi pengalaman mereka, cerita mereka, yang mudah-mudahan bisa menginspirasikan kita bersama. Saya coba intip sedikit ya, masing-masing dari daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya. Ini karena panjang-panjang dan kalau saya bacain mungkin sampai selesai, baru kita selesai membacakan CV saja. Pertanyaan pertama saya, nyambungnya dari situ aja saya ambil kalau begitu ya. Untuk Pak Abdurrahman Irsyadi, Pak Ari. Selamat siang Pak Ari, terima kasih kesempatannya. Di buku ini Pak Ari mengatakan bahwa untuk mengelola manusia as a human capital, maka itu seperti seni. Jadi ada artnya, the art of human capital. Bisa dielaborate dari situ Pak Ari, kira-kira apa yang dimaksud sebagai the art of human capital? Silahkan Pak. Baik Pak Ibram, terima kasih atas waktunya. Jadi seni di sini adalah yang dimaksud adalah cara mengelola manusianya. Jadi kalau kita mengelola manusia itu berarti manusianya macam-macam kan. Nah berarti kita harus melakukan seperti orang main musik Pak. Jadi kita harus berkolaborasi. Jadi arrangementnya seperti apa, suaranya mau dibawa kemana, nada notesnya seperti apa, baru kita bisa mengatakan bahwa manajemen itu adalah bagian dari seni. Dan manusia itu adalah salah satu instrumen yang bagian daripada istilahnya yang bisa menggerakkan seperti itu. Iya. Tapi kalau kita bicara mengenai manusia dan dihubungkan dengan musik, tentunya apabila bisa dipadu-padankan dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang luar biasa indahnya. Permasalahannya, bukan masalah, saya ulangi, tantangannya Pak. Terkadang kita menghadapi beberapa instrumen-instrumen yang ketika kita sudah coba tuning itu ada kesulitan untuk bisa menyeimbangi dengan instrumen-instrumen yang lain. Begitu juga dengan manusia, ketika bekerja sama seringkali juga terjadi ada keterbatasan-keterbatasan ketika harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah ini sebagai human capital untuk tetap bisa memaksimalkan sebagai manusia, sebagai pekerja, bagaimana Pak? Jadi sebenarnya manusia itu sebenarnya kan sebagai makhluk hidup pasti dia mempunyai akal, budi dan karsa juga Pak. Jadi di sini kita melihat bahwasanya seseorang yang mungkin belum masih dalam taraf awal mungkin perlu dilakukan latihan, dilatih, kemudian setelah itu ada semacam aturan main bagaimana cara supaya mereka bisa berkolaborasi di dalam sebuah organisasi. Dan itulah makanya di sini dibutuhkan sebuah peran yang harus saling mengerti kemudian saling mendukung. Nah inilah salah satu hal yang bisa menyebabkan bahwa orang itu di dalam dunia itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bisa berkolaborasi, bekerja sama seperti itu Pak. Berarti melalui pendidikan, melalui pelatihan juga untuk bisa menyamakan tuningnya ini sama agar suaranya bisa harmoni begitu ya Pak ya. Baik, nanti saya kembali lagi ke Pak Ari ya. Sekarang saya ke Pak Ahmad Faroji dulu. Pak Uji, kita bicara juga mengenai keadaan sekarang dan khususnya mengenai buku ini. Beberapa hari saya baca buku ini, saya melihat bahwa di sini banyak sekali jawaban-jawaban yang bisa membuat kita terpana dan lebih mengerti mengenai dunia human capital. Tentunya ada beberapa tantangan-tantangan juga yang harus kita hadapi, menghadapi kondisi yang sekarang yang semuanya serba berubah. Terutama ketika kita bicara mengenai penerapan human capital dalam sebuah organisasi.
kekinian Pak, dalam masa kini, dalam kondisi bukan hanya kondisi pandemi, tapi kondisi kekinian secara keseluruhan. Sebenarnya tantangannya seperti apa dan bagaimana untuk mengatasinya Pak? Ya, sebelum saya menjawab atau mengomentari, izinkan saya versi Balai Pustaka dulu, pakai pantun dulu Pak. Jadi ciri pantun itu bagus jelek biasanya tepuk tangan. Oh, baiklah Pak. Indah berkembang bunga cempaka, Cakep. sinar rembulan penghias angkasa. Iya. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Ada juga pantun kerjasama BP Jam Sostek dengan BUMN. Karena Pak Alek Beni itu diundang karena ada kerjasama BP Jam Sostek dengan BUMN. Dari Surabaya menuju Madura, bawalah kurma dan buah markisa. BP Jam Sostek dan Badan Usaha Negara maju bersama untuk Indonesia. Jawab pakai pantun aja Pak. Ini ada pantun ketiga khusus BP Jam Sostek. Kalau bisa jadi pantun official BP Jam Sostek. Lingkar semanggi, jalur yang padat. Jembatan terbentang dirancang arsitek. Kalau mau tahu institusi yang hebat, silahkan bertandang di BP Jam Sostek. Saya tidak usah komentar macam-macam. Kalau kita tahu buku ini, baru pegang bukunya aja kita sudah merasa pintar. Waduh, kok bisa gitu? Apalagi kalau membacanya. Terima kasih Pak Oji. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Oji. Sekarang saya ke Mbak Sanas dulu. Dari bukunya nih, Mbak Sanas membuat sebuah testimoni yang sangat menarik sekali. Testimoninya adalah membuat seorang menjadi suar yang berpijak. Teruslah menari di tengah badai, menerjang gelombang dan terus berdendang hingga tiba di bibir pantai. Ini maksudnya apa Mbak Sanas? Indah sekali kalimatnya, saking indahnya saya bingung. Ini gimana sebenarnya? Emang saya suka bikin laki-laki bingung, bukan kamu aja, Gilang aja masih bingung sama gue. Aduh, komenin gak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan juga yang ada di Zoom. Bahagia sekali, terima kasih Pak Noval sudah mengundang saya untuk menjadi bagian menulis, Mbak Tika dan semua teman-teman yang ada di sini. Menjadi suara yang berpijar karena kita dipaksa 7 tahun lebih cepat di situasi pandemi. Suka atau tidak suka, betul ya? Gitu loh. Dengan industri 4.0 tetapi menggunakan mindset society 5.0. Ini kan pertama yang mengeluarkan istilahnya kan dari Jepang kan. 4.0 dengan society 5.0. Artinya yang ngerjain teknologinya adalah manusia yang mesti di atas teknologi itu sendiri. Itu sebabnya di situasi pandemi ada satu tadi Pak Arif, Rektor IPB sudah mengatakan agility, kelincahan kita untuk bisa beradaptasi. Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Noval sudah menyampaikan mengenai almarhum ayah saya yang saya ingat oleh Bapak saya bilang begini, saya nyampaikan ke Pak Noval. Ayah saya tuh kalau nerima pegawai di perusahaan minyak yang tempat beliau bekerja puluhan tahun sebelum sampai pensiun dengan setianya gitu mengatakan begini, Syahnas you know what? Saya itu kalau nerima pegawai bego-bego dikit nggak apa-apa. Yang penting nggak kurang ajar. Karena kalau kurang cerdas bisa dibikin pintar. Kalau kurang piawai diasah itu jadi berlian. Tetapi kalau attitude itu udah bawaan dari orok. Susah saya ngurusnya. Apalagi kalau maling. Bahasanya begitu. Itu penting banget. Jadi buat saya oh gitu ya Pak gitu loh. Jadi di situ saya mempelajari betul-betul tentang apa yang disebut dengan compatible person. Compatible itu kan bahasa Indonesianya apa sih? Cocokan kan ya. Cocok bekerja sama dengan siapa saja. Cocok bekerja apa saja. Cocok bekerja di situasi tekanan yang bagaimana. Dan ternyata dari pelajaran atau buku-buku yang ada di rumah dan dalam perjalanan kan dikit lagi saya kepala 5 ya. Jadi artinya Masa saya
Alapret ya, iya. Kesel nggak sih dengernya jawaban gitu? Mau ngebales sama Pak Oji tadi ya, iya. Jadi saya mau menyampaikan begini, banyak orang yang lebih pintar dari kita, setuju? Banyak orang yang lebih hebat dari kita. Di mana mereka? Di rumah. Sementara saya, Anda, kita semua yang nonton masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bekerja. Karena apa? Karena pintar. No. Kepintaran itu bukan suatu hal yang mutlak di mana kita bisa bekerja, apalagi di situasi pandemi. Jadi apa dong yang menentukan? Kan kalau ini banyak orang IPB kan Islam banget ya. Jadi saya mau pakai quotes-nya gini, inama amalu biniat. Jadi segala sesuatu itu mesti balikannya ke intentionnya apa, niatnya apa. Selama dalam situasi pandemi, bersihkan hati, luruskan niat, bisa bekerja sama sebagai orang yang compatible, maka itu turunan ilmunya yang tadi Pak Arief, Rektor IPB sampaikan. Bahwa dia menjadi lincah untuk bisa beradaptasi dan dia bertahan. Dan saya jadi memahami, oh iya ya, yang makin pintar makin gak punya kerjaan. Karena apa? Karena terlalu pintar, maka dia tidak bisa bekerja sama. Setuju ya? Nah, biasanya orang yang merasa ingin terus belajar dalam hidupnya, sekarang saya mau nanya, oke, kita main dulu ya. Menjadi suara yang berpijar ya? Ya, jadi suara yang berpijar. Pak Uji udah tua kan? Ikutan main sama saya. Oke. Ya. Nanyanya begitu sih. Kan biasanya kalau S3 ilmu. Katanya nggak kelihatan. Sekarang ditua-tuain. Iya, maaf. Ya. Film selanjutnya tetap ikut. Karena S3 ilmunya banyak. Jadi bedanya orang yang sekolah, yang belajar tuh beda Pak, gitu ya. Kalau misalnya orang yang titelnya banyak tapi cuman pernah sekolah, pasti nggak bisa jawab ini. Tapi orang yang titelnya nggak banyak, tapi dia selalu belajar dalam hidupnya sesuai dengan yang tadi Pak Arief sampaikan, maka dia bisa jawab ini. Oke? Ya. Mukanya biasa aja. Dia langsung tegang begitu biasa. Oke, jika ada daun pintu, dua-dua daun pintu itu hidup Tika. Yang satu tulisannya push, dorong. Oke? Ikut ya semua main. Yang satu tulisannya pull, tarik. Kita dari luar mau masuk ke dalam. Secara naluriah, daun pintu mana yang dipilih? Pull, dorong, atau pull, tarik, atau push, dorong. Yang sepuh dulu deh. Yang sepuh ya Pak Uji. Bapak, dorong dong, iya. Yang lebih muda. Saya? Enggak Tika dong. Oh iya. Kamu kan nggak jauh beda sama aku umurnya, iya. Kalau saya Tarik apa dorong? kalau saya pribadi tarik. 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 Iya. Tarik. Oke. Kalau kamu yang seusia? Saya tarik. Tarik. Mau masuk kan? Mau masuk jadi tarik. Tarik. Bukan dorong. Pak Oji tadi milihnya dorong. Bapak, push. Tuh. Biasanya emang yang tua akan milihnya betul. Iya. Itu pengalaman tahu. Iya, dan mereka itu pernah belajar bukan hanya pernah sekolah. Jadi dalam pembelajaran kehidupan gitu ya. Ini untuk kaum milenial karena yang menulis buku ini adalah kaum milenial. Bagaimana kita bisa survive, bertahan menjadi penyintas di dunia SDM. Adalah gini loh. Filosofi daun pintu itu memberikan pembelajaran untuk kita. Di dalam hidup, try to put your shoes on them and then you can talk anything kepada orang itu. Maksudnya begini, dorong diri kita ada di posisi dia supaya kita bisa compatible dan kolaborasi dengan orang. Jangan, dan itu lebih mudah. Energinya kan lebih mudah kan kalau dorong dibandingkan tarik. Kalau kita menarik orang masuk di posisi kita untuk bisa kita bekerja sama, susahnya minta ampun. Setuju? Setuju ya?
Untuk menjadi orang yang compatible, suar yang berpijar, bapak-bapak yang sudah makan pengalaman ini yang luar biasa menjawab dengan benar sekali. Karena tahu bagaimana bisa compatible dengan usianya, tetap mendapatkan pekerjaan dan bisa bekerja sama dengan berbagi antar generasi adalah selalu mendorong dirinya untuk ada di posisi itu untuk supaya bisa bekerja sama. Itu suara yang berpijar. Yang kedua, Ya, yang kedua. ujiannya belum selesai. Oh, belum. Lagi. Oke ya. Sekarang pompa. Pompa. Nah, karena kan saya anak teknik ya. Ya. Saya juga anak teknik loh Mbak Sanas. Teknik apa? Teknik mesin. Oh iya. Oh ya? Iya. Nggak kelihatan mukanya? Emang anak teknik mesin Iya. Biasanya mukanya tuh galak-galak. Soalnya salah satu pacarku pernah anak teknik mesin. Iya. Nggak ada yang manis kayak lu. Oh, iya. Manis banget. Oke, sekarang gini, karena semua pakai logika. Bayar listrik lebih murah yang mana? Pompa sedot apa pompa dorong? Bayar listrik. Yeah. Oke. Bayar listrik, pompa sedot air tanah masuk ke reservoir, toran reservoir ya. Atau pompa dorong dari atas ke bawah. Oke. Saya. Iya deh. Siapa nanya ke siapa? Kamu. Oh, saya. Iya, Dorong. Kenapa? Karena biasanya lebih gampang dorong dibanding nyedot. Karena pakai gravitasi. Karena selain pakai gravitasi memang tenaga yang dibutuhkan apabila kita ingin mendorong sesuatu dihubungkan dengan koefisien gesekan yang terjadi maka akan Artinya dia pernah belajar, bukan hanya sekedar lulus sekolah. Good, cum laude. Kamu hebat. Betul sekali. Maka di situasi pandemi seperti ini untuk memanusiakan manusia memasuki era new normal, tidak ada cara lain selain bagaimana kita step down. Sudahlah, tidak usah berpikir dulu gini, nggak bisa. Seperti layaknya analoginya kita bicara dengan anak kita. Waktu anak kita tingginya cuma sepinggang kita, maka kita menurunkan diri kita untuk mata kita sejajar dengan mereka, bukan? betul. That's life. Maka kalau misalnya para pak bos misalnya tidak bisa bekerja sama dan menurunkan egonya kepada kaum milenial, nggak akan besar BUMN ini. Setuju ya? Karena dari yang senior, juniornya belajar tentang pengalaman. Tetapi dari juniornya para senior belajar tentang pembaharuan. Dan itu yang mesti dilakukan sama semua orang. Setiap saya melakukan katakanlah memberikan pencerahannya kepada orang, saya bilang begini, banyak-banyak baca buku ya, banyak-banyak baca buku. Begitu Pak Oji, saya bilang. Tapi saya lupa bilang buku balai pustaka, nah itu lupa ya. Saya cuma bilang banyak-banyak baca buku. Karena apa? 5 tahun Anda dari sekarang tergantung buku apa yang dibaca dan dengan siapa Anda berdiskusi. Itu penting sekali. Silakan Hilbert. Terima kasih. Iya. Mas Sanas akan main. Ini ada kuis pertanyaan untuk Mbak Sanashar. Aduh. Apa bedanya Jepang sama Mbak Sanashar? Apa bedanya Jepang sama Mbak Sanas? Kalau Jepang bikin robot, Mbak Sanashar itu bikin kangen. Halo Mas Gilang. Oke, nanti saya balik lagi ke Mbak Sanas ya. Sekarang saya ke Ika dulu. Ika ini benar-benar milenial Bapak Ibu, benar-benar milenial. Tahun 2018 bergabung dengan BP Jam Sostek ya. Iya betul. Tahun 2018, baru sekitar 2 tahunan. Dari keempat narasumber saya, cuman Ika yang nanya sebelum mulai. Mas Hilbram, saya mau ditanya apa? Oh ini, tipe-tipe milenial gitu, berani duluan. Yang lainnya tinggal tunggu aja mau nanya apa ntar saya jawab. Baik, saya mau ditanya apa? Nah, saya sudah dapat pertanyaan buat Mbak Ika di sini, tapi saya rubah dari yang saya tanya tadi sebelumnya. Saya sudah sudah bilang Mbak Ika nanti saya mau nanya ini ya gitu. Udah siap-siap dia, sekarang saya rubah pertanyaannya ya. Menurut Mbak Ika sebagai karyawan milenial, apa sih yang dibutuhkan seorang milenial dari perusahaan? Yang dibutuhkan milenial dari perusahaan.
sebagaimana kita tahu kalau misalnya zaman sekarang itu perusahaan itu sekitar 70% ke atas didominasi oleh milenial. Oke. Gimana sih, apa aja sih yang dibutuhkan milenial itu dalam organisasi itu? Iya. Itu kaum milenial itu adalah kaum yang suka dengan iklim kompetitif. Oh. Persaingan. Persaingan. Oke, oke. Tapi persaingan yang membawa ke arah positif. Iya, iya. Kaum milenial itu suka dengan yang namanya inovasi. Oke. Inovasi diarahkan mencapai tujuan itu, tapi caranya boleh diserahkan oleh kaum milenial. Kaum milenial itu suka diberi kepercayaan sama organisasinya. Itu sih. Oke, menyambung dari situ dari 3 hal tadi, kompetitif, inovasi, kepercayaan. Kalau dari BP Jam Sostek sendiri yang Mbak Ika sudah rasakan, seperti apa sih kegiatan atau pekerjaan dari teman-teman milenial ini terhadap perusahaan? Kalau misalnya, sebelumnya terima kasih ya Mas, Yes. udah mempersilahkan saya. Kalau misalnya implementasinya sendiri di BP Jam Sostek itu terhadap karyawan milenial itu, Human Capital di BP Jam Sostek itu sudah memfasilitasi karyawannya. Dia menumbuhkan iklim kompetitif itu di dalam BP Jam Sostek. Oh. Karyawan itu kan suka yang namanya memberikan inovasi demi kemajuan organisasi itu kan. Nah, di BP Jam Sostek ini karyawan ini dibekalin dan diberikan kepercayaan. Dan itu diimplementasikan dalam yang sering dikenal oleh karyawan internal Insanova Word. Insanova. Oke. Insanova. Insanova. Iya, jadi itu kayak semua karyawan, bukan cuma karyawan milenial, tapi juga karyawan generasi baby boomers, generasi X itu boleh memberikan inovasinya, dan itu diperlombakan, ada award-nya, ada reward-nya gitu. Jadi itu sudah sebagai salah satu contoh memenuhi keinginan milenial. Iya. Gitu. Oke, dan juga tentunya pembelajaran-pembelajaran. Pembelajaran. Melalui training-training. Iya, dan training-training itu juga secara digital yang dimana anak milenial banget nih, ya kan, digital itu kan terkenal, anak milenial itu terkenal dengan kemudahan dan akses teknologi digital. Oke. Nah di BP Jam Sostek ini yang saya rasakan pribadi juga itu sudah difasilitasi, bukan hanya sekedar sebagai karyawan aja, tapi karyawan itu juga dianggap sebagai organisasi sehingga terus dikembangkan. Dan milenial itu kan suka ya yang namanya transparansi dan keadilan. Nah di sini saya sebagai karyawan milenial di BP Jam Sostek menemukan transparansi dan keadilan itu, karena semuanya itu dibuat secara transparansi dan diaplikasikan pada digital. Oh iya, saya setuju banget Bapak dan Ibu, benar yang dikatakan Mbak Ika. Kenapa saya bilang setuju dan benar? Karena saya baca buku ini dan apa yang dikatakan Mbak Ika itu ditulis di poin-poin yang ada di buku ini. Bahwa bagaimana harus bisa menghandle manusia, memanusiakan manusia itu bukan hanya meminta mereka bekerja, bukan hanya sekedar sebagai, istilahnya kan dulu kan human resource ya, sumber ya. Tapi sekarang adalah menjadi modal. Manusia ini adalah menjadi modal untuk perusahaan, begitu ya? Ya betul Mas. Saya minta closing statement masing-masing dari Pak Ari, Pak Oji, Mbak Shanas, Mbak Ika, pendek aja, singkat aja, less than 1 minute, silahkan. Pak Ari dulu, Pak Ari. Saya ini kebetulan sudah bikin pantun tadi. Oke. Saya closingnya pantun saja, tapi ini pantunnya nggak Sida, Pak Oji yang membuat. Karena saya juga masih belajar Pak. Ya. Jadi pantunnya gitu punya. BPJS Ketenagakerjaan menjaga amanah negara. Dengan SDM unggul, kita siap membangun bangsa. Gerak maju bersama pekerja Indonesia untuk negara adil dan makmur yang sejahtera. Cakep. Terima kasih Pak Ari. Pak Oji, closing statement. Ya, kan selalu dengan pantun di buku ini ada. Jalan berliku menuju ke dermaga. Lewati selat, kapal pun merapat. Bacalah buku ini yang sangat berharga. Dapatkan manfaat, daya saing akan meningkat. Amin. Terima kasih Pak Oji. Mbak Shanas. Jadilah pekerja yang selalu bahagia. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab dengan kebahagiaan kita. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Karena kitalah yang membuat diri kita setiap hari Senin bangun dengan bahagia.
bukan dengan aduh Senin ya gitu. Dan jangan membuat diri kita setiap hari Jumat itu baru bahagia karena mau libur. Bangunlah setiap hari dengan berpikir kita mau bikin apa. Karena Tuhan menciptakan Anda tidak asal-asalan. Dan diberikan pekerjaan ini adalah tentu ada tujuannya. Karena kitalah menjadi penerang. Jika Anda memilih Anda menjadi penerang itu lilin, pastikan sumbunya panjang. Jangan sumbu pendek yang senggol bacok. Kalau misalnya memang sumbunya pendek, jadilah cermin, jangan jadi lilin. Karena cermin berguna untuk memberikan refleksi terhadap cahaya lilin sehingga terang itu milik Indonesia. Terima kasih, saya Syahnas Haq. Baik Kak, last but not least, our millennial. Singkatnya aja karena yang lain udah pantun, udah bagus-bagus nih ya. Aku enggak. Iya. Ya, silakan. Jadilah inspirasi bagi dunia sekitar kita seperti buku ini yang akan menjadi inspirasi bagi human capital di seluruh kota. Terima kasih Mbak Ika. Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, pastikan Anda untuk membaca buku The Survival of Human Capital. Ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan yang mudah-mudahan membuat Anda menjadi pribadi yang memiliki kualitas luar biasa, menambah kualitas, bisa berbagi, bisa berperan, bisa berfungsi yang baik sekali untuk perusahaan, untuk Anda, untuk keluarga, dan juga tentunya untuk Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Iwa. Silakan. Terima kasih.